Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Saya sangat percaya kalau kita ada sampai bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati Hari Proklamasi. Saya mau katakan merdeka. Kiranya kita sama-sama merdeka seperti Kristus telah memerdekakan kita. Itulah sebabnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau supaya kita fokus beribadah, memuji, menyembah Tuhan, terutama mendengarkan firman Tuhan sebentar ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Nanti hambanya saudara Yapsonsius buka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Pada jam saat ini Tuhan, kami anak siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Tuhan. Amin, Tuhan. Yesus. Biarlah kami memuji dan muliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut sebab perlindungan Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian itu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Bapa, besar setiamu atas hidup kami. Itulah sebabnya kami diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kami memuji Tuhan. Saatnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan iman kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh karena kasih anugerah Tuhan yang besar itu atas hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, saatnya kami mau belajar daripada firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka siap mendengarkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka setiap saat. Urapi hamba-Mu, sebab hamba siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anakku, mari kita langsung belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ambil di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 1 saja. Kemudian ayat yang ke-13. Meskipun ini ada beberapa ayat, namun saya rindu menyampaikan beberapa daripada ayat-ayat ini. Mari kita dengar firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan dengan tema yang satu kata saja, yaitu merdeka. Saya mau katakan kepada kita, mau bertanya, apakah ada anak-anakku semuanya sudah merasa atau yakin bahwa telah merdeka? Saya percaya bahwa kita semua yakin bahwa kita adalah pribadi anak-anak Tuhan yang telah merdeka, sebab Kristus telah memerdekakan kita sesuai dengan ayat yang kita telah baca pada kesempatan pagi hari ini. Menarik sekali dari ayat-ayat ini bahwa Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas dari ayat ini, bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan Kristen atau kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukanlah suatu hal yang dilakukan oleh kita atau oleh orang tua kita, oleh gembala pendeta kita, tetapi itu dilakukan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tatkala dia mati bangkit, memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan buat kita. Sehingga ayat ini datang bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Menjadi pertanyaannya bagi kita, apa itu merdeka? Merdeka itu berarti bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan. Penjajahan apa? Perhambaan apa? Penjajahan akan dosa, penjajahan akan kutuk maut. Tetapi karena Kristus telah bangkit dari maut itu, memberikan kemerdekaan itu atas hidup kita. Masihkah kita ingat dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, dan di dalam Roma pasal 6 itu berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena kasih Allah kita telah menerima anugerah keselamatan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yaitu kemerdekaan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, apa saja yang kita dapat pelajari daripada ayat-ayat ini? Yang pertama yang kita harus syukuri di sini adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Apa respon kita? Apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita perlu pikirkan dan lakukan adalah mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan ini.
Harusnya kita syukuri bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari kuk dosa, perhambaan dosa. Yang kedua adalah karena Kristus telah memerdekakan kita, maka jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tetapi karena kita tahu kita telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus melalui karya keselamatannya, mari kita belajar mengucap syukur, tidak hidup lagi di dalam dosa, tidak hidup melakukan dosa setiap hari, tapi hiduplah sebagai orang-orang merdeka yang telah lepas daripada ikatan-ikatan dosa, dan kita mengenakan suatu kehidupan yang baru. Seperti Rasul Paulus berkata, hidupku yang dahulu hidupku yang sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang telah hidup di dalam aku. Mari kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Kita hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan. Tidak hidup di dalam dosa, tetapi hidup seperti apa yang Tuhan Yesus katakan atas hidup kita. Selamat merdeka, dan Tuhan kita, Yesus Kristus, pasti memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sudah belajar daripada firman Tuhan. Kami telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus sendiri. Itulah sebabnya kami tidak mau lagi hidup diperhamba oleh dosa. Sebaliknya kami mau belajar mengucap syukur, berdiri teguh, tidak mau digoyahkan oleh kehidupan, pergaulan-pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya kami mau hidup di dalam Tuhan, kami tidak mau hidup di dalam dosa setiap saat. Tolong kami ya Tuhan Yesus, tolong anak-anak sekolah minggumu supaya mereka hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, menerapkan hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, sekali lagi hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu, berkati sekolah mereka, berkati pergaulan mereka, hidup di rumah dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami menamatkan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.